Dan sudah bisa diduga tingkat pakar lulus karena mereka sebelumnya telah mendapatkan bocoran terlebih dahulu dari anteknya dan tingkat dasar pun lulus. Ditambah Hong Doksu menyajikan makanannya dalam keadaan hangat. Para master pun terpukau dengan hal sedetail seperti itu. Tim tingkat dasar akhirnya benar-benar lulus. Pangeranmu yang memberi tugas baru yaitu untuk dicarikan seluk-beluk Hong Doksu. Dan Junghwa yang sudah tahu Doksu adalah seorang wanita ingin mencarinya karena ia sudah lama mandi. Tapi Eno pun juga ingin mencarinya. Jadilah dua pria itu rebutan dan kali ini giliran Enho yang berpikir. Jangan-jangan Junhwa itu menyukai Hong Doksu si pria sejati itu. Junhwa merasa disalahpahami dan saat Doksu datang, Junhwa seketika menjauh dan riweh sendiri. Jadilah terlihat dua pria yang seperti sedang menyukai satu pria lainnya. Sementara itu, Menteri Perang yang songong mendatangi sang kepala Yang Chondro. Ia berterima kasih karena sudah diberikan emas batangannya. Tapi seingat Tuan Chon, ia memerintahkan Puan Sol untuk menahan dulu kiriman emas itu. Kenapa wanita itu bergerak sendiri? Menteri Perang pun memperingati agar Tuan Chon menentukan pihaknya dari sekarang. Dan para pemegang diberikan hari libur. Tentu semua langsung keluar mencari udara segar. Tapi hanya Hong Doksu dan Gosura yang tak pergi kemanapun karena tak punya tujuan. Dan Master pun datang meminta bantuan mereka. Dan kelak akan mendapatkan poin. Mereka pun menjadi bersemangat. Yang ternyata diminta untuk bantu-bantu di dapur. Junhwa juga pergi keluar dan saat melihat penjual gula-gula, ia jadi teringat pesanannya Doksu. Meski mengelak, tapi ujungnya Junhwa tetap membelikan gula-gula itu. Sang pedagang yang katanya bisa meramal meminta Junhwa untuk memilih salah satu gula-gula. Dan hasilnya adalah akan ada banyak kerintangan pada hubungannya Junhwa. Mendengar hal itu Junhwa pun jadi kesal. Sedangkan Lee Eun-ho alias Pangeran Muyong mendatangi rumahnya Hong Doksu. Lalu tak sengaja malah bertemu dengan Junhwa. Dan si pedagang gula-gula lagi-lagi membelikan ramalannya. Katanya Lee Eun-ho sudah dekat dengan apa yang sedang dicarinya. Tapi ia harus berhati-hati karena banyak yang mengincar. Sedangkan di Yang Chandro, Myung-ho berulah lagi. Ia sengaja memisahkan Gosura dengan Doksu. Juga sengaja membawa Doksu ke aula lain untuk dibawakan kudapan. Padahal tanpa Doksu ketahui, jika aula itu sedang kedatangan tamu penting, tamu yang hanya ingin wanita saja yang melayaninya. Dan jika melihat seorang pria pun, maka tamatlah riwayat pria itu. Doksu yang tak tahu apapun mulai memasuki aula itu. Tapi ada satu pelayan yang mengenalinya dan langsung menyembunyikan Doksu di ruangan pakaian. Dan gawatnya lagi, pengawal dari tamu itu berkeliling ingin memastikan jika semua yang ada sudah standar dengan keinginan sang majikan. Tak lupa ia pun mengecek ruangan ganti itu di mana Doksu ada di dalamnya. Dengan hati-hati Doksu terus bersembunyi dan untungnya sejauh ini aman. Sedangkan Gosura baru mengetahui jika mereka sudah dijahili oleh si Myung-ho. Dan itu tandanya Doksu sedang dalam bahaya. Ia pun segera berlari lalu bertemu dengan Eun-ho juga Junhwa yang baru saja datang. Ketiganya pun segera berlari mencari Doksu. Sementara itu, sang pemilik Yang Chandro sepertinya sudah mulai mencurigai Son Mehwa. Tak seperti biasanya, pria itu akan ikut menjamu tamu penting kali ini. Tiga pria diam-diam menyelinap untuk mencari Doksu. Dan dari kejauhan mereka bisa melihat seorang wanita yang tengah menutupi kepalanya. Dan karena terbawa angin penutup kepala wanita itu pun terbuka. Dan itu ternyata adalah Hong Doksu. Apakah tiga pria itu menyadarinya dan apakah Eun-ho menyadari jika wanita yang ia lihat di hadapannya itu adalah orang hilang yang wajahnya telah terpampang di setiap selebaran di seluruh penjuru negeri Joseon.
Sedangkan Hang Doksu sendiri, ia mencoba menyelinap keluar aula dengan terpaksa memakai pakaian wanita. Tapi kini di hadapannya ada Sol Mehwa, juga sang pemilik yang cenderung. Akankah Sol Mehwa menyadari hal yang selama ini Hong Doksu rahasiakan? Sedang banyak pertanyaan begitu, episode 4 malah berakhir di situ.